Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membagikan video soal penggeledahan sebuah ruangan. Terlihat beberapa orang penyidik berkemeja merah sedang melakukan penggeledahan. Mereka menemukan segepok uang dalam lemari kabinet dengan pecahan rupiah dan mata uang asing. Tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Masa nih ya, kerja cuma jadi ketum projo tapi harta kekayaan bisa 100 miliar. Apa coba logikanya cuman ngurus relawan Jokowi, duitnya sebanyak itu? Yang bakal membongkar aib presiden ke-7 adalah komandan relawannya sendiri. Siapa? Ya bisa jadi Budi Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, beredar ya video unggahan dari Ahmad Saroni di akun Instagramnya mengenai penggerebekan yang diduga itu ruangan staf sus Budi Ari, yang dimana di sana banyak banget tumpukan uang di laci guys, dan ini membuat heboh dan ramai di media sosial. Apakah benar ini ruangan milik staf sus Budi Ari? Wadidaw, luar biasa sekali ya. Coba kita lihat dulu beritanya guys. Ya, dari suara.com ya, viral Ahmad Saroni unggah video diduga ruang staf sus Budi Ari digerebek. Ada banyak uang di filing kabinet. Wow. Dalam video itu sejumlah petugas tampak membuka laci filing kabinet di sebuah ruangan. Satu persatu laci kabinet dibuka. Terlihat banyak tumpukan uang, hampir tiap laci penuh berisi uang. Wah, itu sih udah miliaran, puluhan miliar guys, apa sampai ratusan miliar. Gila ya, banyak banget uangnya. Bener-bener gila. Ruangan staf khusus Budi Ari, Menkominfo, pelindung judi online digerebek polisi. Telah ditemukan tumpukan uang yang jumlahnya sangat fantastis. Serius nih berita, bener enggak sih? Tulis Ahmad Saroni di akun Instagramnya. Ya, kita tahu ya, sebelumnya mantan Kominfo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi mengaku siap diperiksa kepolisian terkait penyelidikan kasus judi online yang menjerat sejumlah pegawai Komdigi sebagai tersangka. Ya, memang harus segera untuk diperiksa ya, dan kita sebagai rakyat memohonlah untuk kooperatif ya memeriksanya secara terang benderang gitu loh. Jangan sampai nantinya akan ada backing lagi yang tentunya akar permasalahan tidak akan terselesaikan. Tapi sebelumnya kita dengar dulu nih dari Menteri Komdigi kita yang terbaru. Kita lihat videonya. Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama. Tidak boleh ada backingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Beliau mengingatkan bahwa korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu sebagian besar. Jadi tidak boleh lagi ada kong kali kong. Ini juga mengutip persis ucapan beliau. Ya, rakyat sangat support Bu kalau memang Ibu ingin menegakkan dan memberantas tuntas nih sampai akar-akarnya. Begitupun Pak Prabowo sendiri yang mengatakan ya untuk memberantas baik itu korupsi dan judi online juga. Karena ini sudah meresahkan dan sudah sangat membuat rakyat semakin terpuruk. Bahkan ya yang terbaru nih ada berita laki-laki yang masih terlihat muda bundir yang diduga juga karena judol guys. Coba kita lihat dulu ya di akun X. Ya guys, ini tweetan dari Bacot ya. TW_bundir bukan untuk ditiru ya. Judol kembali memakan korban seorang pria tega mengakhiri hidupnya karena kelilit hutang akibat judol. Ini dari Jawa Tengah ya, dan di sini videonya kita lihat dulu sebentar.
Aduh guys, sangat kasihan sekali ya. Di sini ada ibunya yang meratapi nasib anaknya yang sekarang sudah meregang nyawanya karena bundir. Coba kita lihat komentar daripada netizen ya. Dari Valisa, jangan pernah coba judol meskipun sekali saja, harus segera diberantas. Judol-judol ini ya memang harus segera diberantas. Tapi kalau akarnya nggak diberantas, ini akan tetap menjalar kemana-mana. Walaupun bandar-bandar yang biasanya yang di bawah-bawah itu ditangkepin, kan percuma kalau nggak sampai akarnya ya. Dari Day, jangan main judol guys. Sepupu gua main judol, kerjaan dipecat, rumah tangga cerai, sampai orang tua jual barang buat bayarin utangnya. Nggak lama dia dapat kerjaan lagi, tapi dipecat lagi gara-gara nilep duit di tempat kerjanya. Terus nipu ortu, dapat gaji 2,5 juta tapi yang dikasih cuma 500k. Inilah guys, pokoknya jangan sampai judol. Luar biasa ya. Makanya ini aduh gimana Bapak Budiari ini, kemarin harusnya beliaulah yang berada di garda terdepan, malah justru anak buahnya yang membacking judol. Oke teman-teman semua, kita lanjut lihat videonya. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membagikan video soal penggeledahan sebuah ruangan, di mana ditemukan banyak tumpukan uang yang disimpan di filing kabinet. Dalam video yang diunggah lewat akun Instagram resminya, terlihat beberapa orang penyidik berkemeja merah sedang melakukan penggeledahan. Mereka menemukan segepok uang dalam lemari kabinet dengan pecahan rupiah dan mata uang asing. Setelah dilakukan penelusuran, seragam yang digunakan oleh penyidik saat penggeledahan mirip dengan seragam penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, unggahan video yang diunggah oleh Sahroni merupakan video saat pihaknya menggeledah perkara korupsi Duta Palma. Harli juga mengatakan, jika pihaknya tidak pernah melakukan penggeledahan terhadap ruangan staf khusus Budi Ari. Sahroni bagikan video penggeledahan diduga ruang staf khusus Budi Ari. Kejagung itu kasus Duta Palma. Anjir duitnya. Anjir. Indonesia ini kaya kali loh. Tapi semua korupsi. Ini Budi Ari. Yang mana Bapak Budi Ari ini ya? Oh, yang panik. Gila ya. Kapan DPR ya ngesahkan perampasan aset koruptor ya atau hukuman mati ya? Kapan ya? Jokowi yang menulis, Prabowo yang eksekusi. Terima kasih infonya. Denger dulu. Maaf jualan. Artinya itu valid bahwa Jokowi tahu menteri-menterinya korup, tapi dibiarin. Biar apa? Biar nurut. Jadinya apa? Ya jadi Kim. Kenapa cuma ditulis? Kenapa nggak disikat sendiri? Oh, karena waktu itu PDIP berkuasa. Apa hubungannya? Menteri PDIP juga kena kok jual batubara. Nih gue kasih tahu nih. Gue yakin banget bahwa suatu saat yang bakal membongkar aib presiden ke-7 adalah komandan relawannya sendiri. Siapa? Ya bisa jadi Budi Ari. Bisa jadi bang, bisa jadi ya. Ya tapi kata Kejagung itu kasus Duta Palma ya. Ya kita belum tahu ini sebenarnya gimana nih. Soalnya unggahan dari Bung Sahroni itu sudah ramai menyebar di sosial media ya. Makanya beliau juga dalam tulisannya mengatakan ini benar apa enggak gitu ya. Ya kita tinggal tunggu saja nanti ya. Tapi berita sudah menuliskan bahwasanya Kejagung mengatakan itu kasus Duta Palma. Tapi intinya guys, kita berharap ya sebagai rakyat untuk pemerintah menindak tegas kasus judi online ini. Begitupun para koruptor. Bagaimana negara akan maju kalau dihajar terus-menerus oleh koruptor. Padahal kaya bener lah negara kita ini. Sumber daya alamnya luar biasa. Kalau kata Bung Refli Harun itu misalnya ya, sumber daya alam kita itu 70% untuk pemerintah, 30% untuk pengelola, maka negara kita pasti kaya raya. Maka dari itu ayolah rakyat bersatu untuk mendukung pemerintah memberantas koruptor dan judi online. Kita lanjut lagi guys ke videonya. Finally, war is over. Akhirnya kita akan melihat Budi Ari mundur jadi menteri. Bahkan berpotensi di penjara.
karena terlibat dalam perlindungan kasus judi online. Mas Budi, setelah urat malu Anda putus, ngurus Kominfo nggak begitu becus, pusat data kita bocor berhari-hari, dan masih sempet-sempetnya jilat-jilat Jokowi, dan gak mau mundur-mundur jadi menteri. Sekarang akhirnya Anda kena karmanya juga. Ya, breaking newsnya adalah ada 16 orang yang ditersangkakan karena dianggap melindungi judi online. Dan 12 diantaranya adalah pegawai Komdigi atau Kominfo zamannya Budi Ari. Jadi pegawai-pegawai Komdigi ini melindungi 1000 lebih situs judi online. Dengan satu situs, mereka pala kalau nggak mau di take down harus bayar 8,5 juta rupiah. Dan dalam 1 bulan mereka bisa dapat 8,5 miliar. Gila udah sakit. Bertebaran di X bahwa pegawai-pegawai Komdigi ini hidup super mewah. Kalau ke kantor nih, gayanya hedon, gayanya tengil. Biasalah, OKB orang kaya baru. Bangga banget ya mereka. Padahal duitnya duit haram, bukan duit halal. 600 triliun loh kerugian negara gara-gara judi online. Ada orang yang bunuh diri, keluarga yang bercerai, jadi kriminal gara-gara judi online. Dan mereka bangga, kaya karena uang-uang haram ini. Chaos. Buat Budi Ari lo mau alasan apa lagi? Mau bilang gak kenal? Gak bisa, patah. Lo aja pernah datang ke nikahan salah satu mereka yang akhirnya ditangkap oleh kepolisian sekarang. Lo mau bilang gak terlibat? Gak bisa juga, patah. Beredar berita kalau pegawai ini adalah staf ahli di bawah kementerian yang mana di bawah Budi Ari langsung. Bahkan katanya ada setoran untuk dikasih ke atas. Pantas aja Budi Ari pernah bilang di Total Politik keceplosan sih katanya. Kalau 2024 sampai kalah pemilu, udah masuk penjara semua. Iyalah masuk penjara. Orang lu aja tukang ngolah uang rakyat. Masa nih ya, kerja cuma jadi ketum projo tapi harta kekayaan bisa 100 miliar. Apa coba logikanya cuman ngurus relawan Jokowi, duitnya sebanyak itu. Dan gaya Budi Ari ini sama. Kalau misalnya mau dipecat selalu ngancam akan bongkar rahasia negara. Kalau nggak dapat posisi bilangnya mau bubarin projo sampai kemudian akhirnya dapat wakil menteri waktu itu. Klasik. Udahlah, cukup sudah. Ya, gue juga heran sih kenapa Bapak Budi Ari ini uangnya banyak sekali ya, sampai 100 miliar guys. Luar biasa sekali nih. Kerja apa nih ya? Kok bisa nyampe uangnya segitu banyak? Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Sekian dari gue, Bragam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.